Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Whoa, eh, eh. Whoa, Shalom semua, mari kita masuk ya hadirat Tuhan dengan lagu persembahan ini. Amin. Oh, Shema Maina Kaya Mashini. Oh, Mishina Maya Nanaya Makaya Nanaya. Oh, persembahkan Tuhan
menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 Kau layak dipuji, disembah. Kau layak bertakhta dulu, kini dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemulia. Kau layak dipuji di surga. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemulia. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, mari sembah. Hosana, Hosana, Kau layak dipuji, disembah. Kau layak bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemulia. Kau layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemulia. Nama-Mu besar kemulia. Nama-Mu besar kemulia. Nama-Mu besar ya Tuhan. Oh, nama atas segala raja, nama-Mu besar dan termulia. Haleluya. Hosana, Hosana,
sepertimu. Sana karena layak dipuji disembah. Yesus kau bertakhta dulu kini dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar mulia. Namamu besar mulia. Namamu besar wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebesaranmu, memandang hadirmu dalam hidupku. Oh yes God, sembahkan tinggikan namamu, kau ku pandang wajahmu ya. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, amin. Amin. Ya, seperti lagu persembahan yang kita nyanyikan tadi ya, yang di mana ayat pertamanya mengatakan alam semesta ya melukiskan kebesaran Tuhan ya, dan bumi dan syurga menyanyikan kemuliaan namamu. Jadi alam semesta ya, apa yang kita dapat lihat ya di dunia fizikal ini atau dunia fizik ini ya, menggambarkan kebesaran Tuhan. Tapi dalam mata pikiran kita dan dalam minda kita ya, adakah kita nampak ya gambaran seperti ini ya, seperti apa yang kita nyanyikan, di mana kalau benar ya alam semesta ini menggambarkan ya betapa besar dan betapa mulianya ya. Tapi bagaimana pula dengan pikiran kita? Apabila kita fikirkan tentang kehidupan kita, dan juga atau apabila ya kita waktu kita berdoa ya, kita tutup mata kita ya, apa yang terlintas ya di fikiran kita, apa yang kita dapat bayangkan di fikiran kita? Adakah kita nampak ya Yesus itu benar-benar raja atas segala raja, ataupun kita nampak wow, virus corona dan sakit corona ini wah lebih parah ya
dan lebih besar daripada Tuhan Yesus ya. Apa gambarannya yang kita lihat ya? Kalau kita lihat ya dalam kitab Yesaya ya. Kitab Yesaya 6. Kitab Yesaya 6. Saya baca dari ayat yang pertama ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam, Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta. Jadi apa yang kita baca di sini ialah bila ya dalam tahun ayat pertama, di mana dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta. Di tahunnya di mana Nabi atau Prophet Yesaya ini ya, apabila rajanya itu ya, Raja Uzia mati ya, sepatutnya ya dia berasa duka cita karena ya Raja Uzia ini adalah seorang raja yang baik ya bagi negara Israel. Jadi ada perasaan duka cita ya apabila dia dapat berita dan yang di mana Raja Uzia ini mati ya. Tetapi waktu dalam saat ya Yesaya rasa duka cita itu ya, mata rohaninya ya, atau mata pikiran gambarannya juga ya, saya percaya dia nampak ya yang ada lagi seorang raja ya yang lebih besar daripada Raja Uzia, yaitu siapa? Raja alam semesta ya, Tuhan ya, duduk di atas takhta yang tinggi, lebih tinggi dan lebih menjulang ya, tingginya daripada raja di bumi ini ya. Dan dia terus bilang yang ya, dia nampak juga ada malaikat dan juga roh yang menyembah ya Tuhan semesta alam ni. Dan dia juga dan malaikat ini ya berseru ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi ya penuh kemuliaannya. Tetapi kalau kita baca ya dalam ayat kelima ya, Yesaya 6 ayat kelima ya, kata Yesaya di sini ya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi dalam pikiran Yesaya ini, atau dalam ya pikiran dan juga mata fiziknya ya, dia cuma lihat ya, pada permulaannya dia cuma lihat dan rasa pertama Raja Uzia
sudah meninggal, sudah mati ya. Dan dia juga kata yang, oh, aku ini seorang yang celaka ya, kerana aku najis bibir dan aku, rakyat negara aku, bangsa aku semuanya, orangnya semua juga najis bibir ya. Itu ya pemandangan yang fizikal yang ya saya nampak ya dalam fizik ya. Sama seperti kita pada waktu ini di muka bumi, mungkin apa yang kita nampak ya bukan seperti yang kita nyanyikan tadi. Bila tadi saya berseru kepada saudara semua supaya mari kita masuk hadirat Tuhan dengan lagu persembahan ini, dan kita nyanyikan lagu tadi ya. Wow, betapa besar ya alam semesta Tuhan kita ya, sampai alam semesta ini semua melukiskan gambaran yang begitu indah ya bagi Tuhan. Kita nyanyikan begitu ya. Tetapi bila kita lihat dengan mata fizik kita di sekeliling kita ya, ini apa yang kita nampak, berita yang kita nampak bukan seperti yang kita nyanyikan, benar tak? Yang kita nampak cuma, oh wow, sakit corona ini dan virus corona ini makin parah bukan saja di Indonesia, malah di Malaysia juga ya. Macam ada gelombang kedua gitu ya sakit ini, sampai ada saya dengar ada berita yang di mana saudara semua nggak bisa keluar, kena harus di lockdown lagi ya di asrama, cuma bisa pulang asrama dan juga pergi kerja itu saja ya, kerana ada lockdown, kerana ada berita yang di Simpang Pulai ini ada orang yang kena virus ini. Jadi ada ya rasa rasa tidak aman ya kita. Kita nggak bisa keluar, ada virus, ada sakit. Dan sekarang juga ya waktu ini juga anak perempuan saya ini juga nggak sihat ya. Dia baru petang tadi saya hantarnya ke doktor ya, kerana dia pun ada sedikit demamnya. Jadi kalau kita lihat ya dengan mata fizikal kita, apa yang kita lihat kebanyakannya semua berita nggak baik ya. Tapi ya dinyatakan di sini dalam waktu ya, apabila Raja Uzia ya, Raja Israel mati ya, dalam waktu Yesaya begitu duka cita ya, Tuhan mula buka matanya untuk lihat ya. Bukan semuanya gelap ya, bukan semuanya dalam kegelapan ataupun semuanya nggak ada harapannya. Harapan itu masih ada ya. Dan apabila Tuhan membuka mata Yesaya ya, Yesaya bisa lihat yang wow, sebenarnya Tuhan ini ya, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bayangkan ya, ini yang dinyatakan oleh malaikat-malaikat dan roh di syurga ya, bahawa bumi ini walaupun kita lihat ya dengan mata fizikal kita, sebenarnya ada kegelapan di sana, ada terang. Dan saya dengar juga berita baru-baru ini di Indonesia juga ya, selain sakit corona itu parah, dan juga ada yang gunung berapi itu meletus ya, dan macam tak ada berita yang baik. Tetapi umat di syurga ya bilang yang seluruh bumi ini yakni penuh kemuliaan Tuhan ya. Jadi apa yang benar ya sebenarnya? Apa yang kita lihat dengan mata kita, atau di dunia yang apa yang sedang berlaku ini, atau yang benarnya apa yang Alkitab bilang, seperti apa yang umat di syurga nampak ya, bahawa seluruh bumi ini sebenarnya
penuh dengan kemuliaan Tuhan sehingga alam semesta melukis dan menggambarkan ini semua ya. Jadi sebagai orang percaya ya, sebagai seorang Kristian ya, saya percaya kita harus ya, apabila ya kita buka mata kita lihat semua yang terjadi ini, tetapi apabila kita berdoa ya, dan kita tutup mata kita, jangan ya kita lihat, oh Tuhan betapa gelapnya ya. Tetapi apabila kita tutup mata kita untuk berdoa ya, kita harus bisa ya lihat ya apa yang Tuhan lihat, apa yang malaikat lihat ya, apa yang Yesaya lihat ya, apa yang positif itu, yaitu ya, walaupun begitu dalam kegelapan dunia ini, tetapi ya masih ada harapan. Kenapa? Karena di syurga itu ya, Tuhan masih duduk bertakhta, dan juga di syurga itu ya, mereka bisa lihat yang kemuliaan Tuhan ya masih menyelubungi ya dunia kita ya. Tapi kenapa kalau benar ya, kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini, kenapa sakit corona ini masih ada? Kenapa ya kita masih nggak ada penerobosan? Saya percaya ya yang dalam waktu kegelapan ini ya, kalau kita lebih dekatkan hati kita ya, dan pikiran kita, dan juga apa yang kita renungkan ya dalam fikiran kita, kita doakan lebih ya kepada seperti yang Yesus ajar pengikut-pengikutnya berdoa. Apa yang Yesus ajar mereka doa ya? Kalau dalam bahasa Inggris ya, Yesus bilang begini ya, Yesus ajar pengikutnya doa ya, Our Father in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven ya. Maksudnya Yesus mau pengikutnya berdoa ya, apa yang berlaku ya di syurga itu ya, seperti yang kita baca tadi di Yesaya 6 ya, apa yang berlaku di syurga ya harus ya dinyatakan juga ya di bumi. Dan siapa ya yang siapa yang responsible, ataupun siapa yang tugas siapa ya yang boleh memastikan ya semua kehendak Tuhan ya, atau kerajaan Allah ya datang ke bumi ya, kebaikan Tuhan datang ke bumi ini. Siapa? Ini ialah tugasan siapa? Tidak lain ya daripada kita ya, orang percaya. Kalau mungkin kita lihat, wah gimana ya, parah aja ya, dan kegelapan aja, macam tak ada harapan. Tetapi ini ya, sebagai seorang Kristen ya, jangan fikir yang ini tugas pastor dan juga pemimpin gereja aja untuk doakan ini semua ya, doa untuk Indonesia, doa untuk Malaysia. Tetapi bagi semua ya, saya percaya bagi semua orang percaya ya, ini adalah tugasan kita ya, our responsibility ya, untuk membawa ya dan menyatakan apa yang di syurga ya dinyatakan juga di bumi ini ya, seperti yang Yesus mau kita doakan. Dan yang paling penting ialah apa yang kita bisa gambarkan, macam saya soalkan tadi ya pada permulaan, apabila kita nyanyi lagu pujian ataupun lagu persembahan maupun waktu kita berdoa, apa yang digambarkan
di minda kita dan apa yang kita renungkan ya. Adakah kita renungkan kebesaran Tuhan, ataupun kita renungkan berita yang enggak baik, berita buruk yang kita dengar ya daripada media, daripada Facebook, WhatsApp yang kita terima semua. Adakah itu saja yang kita bayangkan ya? Jadi sangat penting ya apabila kita berdoa ya, untuk kita tahu ya siapa itu Tuhan. Dan bila ya kita berdoa, kita mesti doa ya yang kerajaan Allah ya yang di syurga itu datang ke bumi ya. Bukan saja keselamatan ya dari Allah, tetapi juga mujizatnya, segala kesembuhannya bagi saudara yang sakit ya. Tak kira ya sakit kanser ke, ataupun demam biasa, ataupun demam yang dari corona itu ya, kita harus lebih lihat ya kemuliaan Tuhan seperti yang dinyatakan Yesus, seperti yang dinyatakan oleh umat juga, yang wow, kemuliaan Tuhan ya sebenarnya ada di seluruh bumi ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus ya nyatakan dan doakan ya, nubuatkan ya, sampai kemuliaannya, sampai kita dapat lihat ya. Bila kita belum dapat lihat, tidak semestinya itu tidak ada harapannya. Sebab itu kita mesti tahu ya, waktu kita sebagai seorang percaya, betapa kuatnya ya roh kita ya bagi seseorang pemimpin, seseorang Kristian yang berdoa ya, betapa kuat doanya walaupun paling lemah ya, walaupun orang Kristian itu mungkin adalah anak kecil ya. Tetapi saya pernah dengar berita dan juga lihat ya, bahawa anak kecil juga apabila mereka doakan ya untuk orang dewasa atau orang orang dewasa ya, sampai yang roh jahat ya, mereka bisa usir keluar. Karena apa ya? Karena yang mewakili anak kecil itu ya, bukan anak kecil itu, tetapi roh dalam anak kecil itu ya adalah roh Kudus ya, yang bersama Roh Kudus yang membangkitkan Yesus daripada kematian, sama Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Jadi kita harus tahu ini semua ya. Mari kita selanjutnya ya, mari kita lihat dalam kitab 1 Samuel ya. Kitab 1 Samuel 17 ya. Ini adalah saya percaya ramai saudara sudah tahu ya cerita tentang Daud dan Goliat ini. Tetapi mari kita lihat ya, apa waktu Daud melawan ya Goliat, apa ya yang digambarkan atau direnungkan ya dalam pikirannya itu ya. 1 Samuel 17 ayat ke-31 sampai 38 ya. Iya. 1 Samuel 17 ayat ke-31 ya. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, kerana ia telah mencemuh barisan daripada Allah yang hidup. Bayangkan apa yang Daud bilang sini ya. Orang prajurit atau Goliat ini, orang Filistin ini mencemuh barisan dari Allah yang hidup. Mencemuh prajurit atau barisan Allah yang hidup. Adakah kita lihat diri kita ini ya sebagai barisan Allah yang hidup? Adakah kita lihat kita ya sebagai seorang prajurit ya, barisan Allah yang hidup, ataupun kita lihat kita sebagai orang biasa aja? Jadi walaupun Daud ya, dia cuma seorang gembala domba ya, tetapi apa yang dia dapat lihat ya ialah tangan Tuhan itu ya menyertainya, dan dia enggak takut ya. Kenapa dia enggak takut dengan Goliat itu? Karena ya dia lihat yang wow, Tuhan itu ada bersamanya. Jadi setiap kali walaupun datangnya singa beruang ya untuk menawan domba-dombanya itu ya, dia terus serang walaupun dia tahu dia cuma seorang anak ya, bukan dewasa ya, cuma anak. Dan Saul juga ya, waktu Saul lihatnya, Saul pun bilang begitu yang wah, tidak mungkin ya kamu ini tidak mungkin kamu dapat menghadapi Goliat, orang Filistin itu. Orang Filistin itu dari waktu dia muda dia sudah jadi prajurit ya. Kamu bukan ya, kamu ini cuma gembala domba ya. Jadi dalam hidup kita kadang-kadang kita fikir, oh, aku ni cuma pekerja ya di kilang ya. Aku cuma keluarga, macam kita ada baca ya daripada kitab Hakim dulu ya, dengan Gideon. Oh, aku ni paling lemah, bangsa aku paling lemah, semua paling kecil ya, ialah kita ya. Adakah kita lihat begitu? Ataupun apa ya yang gambaran yang kita dapat lihat? Sebenarnya ya, sebagai orang percaya, gambaran atau image kita ya sebagai orang percaya bukan daripada apa yang kita lihat ataupun orang lain lihat kita ya. Seperti Saul lihat Daud, oh, anak cuma seorang gembala ya, gimana mau lawan orang Filistin. Tapi kerana enggak ada orang yang berani lawan, okeylah kamu lawan ya. Tetapi jangan lihat gitu, kerana dalam roh kita ini ya, Tuhan ya bentuk roh kita ini serupa apa? Kalau kita lihat kitab Kejadian 2, gimana ya gimana Tuhan cipta kita. Kita dicipta ya serupa gambaran apa? Gambaran Tuhan ya. Sebab itu kerana Daud bisa lihat itu, wow, aku dicipta ya seperti gambaran Tuhan ya, dan kita adalah barisan Allah ya. Tidak harus ya kita dicemuh begitu ya. Sebab itu dia bisa bangkit ya. Sebab itu Daud bisa bangkit ya dengan roh Tuhan ya. Dan saya percaya ya, dalam waktu begini ya, dalam waktu kegelapan dalam hidup kita ya, kita harus jangan lihat aja dalam kegelapan itu,
Tapi lihat ya apa Alkitab nyatakan. Juga lihat ya, saya doakan agar Tuhan ya buka mata rohani kita untuk lihat ya yang Tuhan itu besar ya. Tuhan alam semesta ini adalah Tuhan yang bukan saja kita sembah, tetapi Tuhan yang menyertai kita setiap kita dalam kehidupan harian kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai doa-doa kita yang kita doakan itu ya. Kita yang doa-doa yang kita doakan ya buat keluarga kita, doa yang kita doakan untuk bangsa kita ya, untuk negara kita, semua ini ya Tuhan dengar ya, dan Tuhan akan ambil dan Tuhan akan nubuatkan dan nyatakan ya. Akhir sekali ya, Amsal 29 ya. Amsal 29. Amsal 29 ayat ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Apa maksudnya ayat ini? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Seperti Yesaya ya, pada mulanya ya. Kalau kita baca kitab Yesaya ya, daripada dari pertama sampai kelima ya, kita akan dapat lihat ya kehidupan Yesaya ya. Sebelum ya dia dapat wahyu atau dia dapat penglihatan itu ya daripada Tuhan. Apabila Tuhan buka ya matanya, baru dia dapat lihat, wah sebenarnya ya bukan semuanya begitu parah ya. Sebenarnya tidak ya. Wow, begitu indah ya. Tuhan itu begitu besar ya. Jadi dalam hidup kita, kita harus dapat lihat ya Tuhan itu besar. Kalau kita tidak ada wahyu ya, seperti dinyatakan dalam ayat 18 ini, tidak ada wahyu, tidak ada penglihatan ya, tidak ada tidak ada penglihatan, tidak dapat renung ya dalam mata roh kita, mahupun mata fizik ini. Kita tak dapat lihat yang Yesus ini bertakhta, Tuhan alam semesta ini menyertai kita, dan juga kemuliaan Tuhan menyelubungi ya bumi ini ya. Kalau kita tak dapat lihat itu ya, memang susah ya kita untuk berdoa. Dan juga di sini katanya, kalau tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Maksudnya ya, tidak ada hala tuju ya, semua jadi liar ya, tidak ada pengharapan, semua parah ya, ribut ya. Tetapi seterusnya, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Apa itu hukum ya? Berpegang pada hukum. Bukan hukum itu, bukan berpegang pada hukuman ya. Berpegang pada hukum. Apa dalam perjanjian lama itu? Apa itu hukum? Berpegang pada hukum. Dan perjanjian lama berpegang pada hukum itu maksudnya berpegang pada firman Tuhan ya. Apa maksudnya berpegang pada firman Tuhan? Bila kita pegang pada firman Tuhan, maksudnya kita berpegang pada Tuhan. Kerana Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya adalah Tuhan, Tuhan adalah firman. Dan apabila kita pegang ya pada hukum, kita pegang pada firman Tuhan, maksudnya Tuhan menyertai kita. Sebab itu ya, Daud ya, walaupun dia anak muda dan bukan seorang prajurit, bukan seorang prajurit yang terlatih ya, seperti Goliat, tetapi dia mampu ya, dia mampu melawan Goliat yang begitu besar dan gagah ya.
Kenapa? Karena Tuhan alam semesta yang menyertainya. Jadi untuk saat ini, untuk waktu ini, buka ya, kita doakan, saya doakan ya, sama-sama saudara semua, semua keluarga di gereja bahasa FGA maupun semua yang anak muda yang kerja di Unisem dan juga di Karsem ya, supaya ya mata rohani kita, saudara semua ya, kita buka dan supaya kita dapat lihat ya, hey, bukan sahaja Tuhan itu besar ya di syurga, tetapi Tuhan itu juga besar ya di bumi kita. Tuhan itu juga besar ya di dalam kehidupan kita. Tuhan itu juga ya besar ya dalam badai dan masalah yang kita hadapi ini ya. Tuhan mampu ya berikan kita penerobosan. Tuhan mampu ya berikan keperluan yang kita butuhkan, dan juga Tuhan mampu berikan keperluan keuangan maupun ya keperluan kesembuhan yang kita butuhkan itu ya. Tuhan ada ya, kemuliaan Tuhan itu ada menyertai kita. Apa yang kita perlu buat, kita perlu sama-sama seperti orang percaya, bangkit berdoa dan bangkit beriman ya. Iman itu datang daripada pendengaran dan juga ya penglihatan kita. Apa yang kita lihat hari ini, kalau kita lihat hari ini nggak ada pengharapan, saya rasa kita harus tukar kacamata kita ya. Buang mata itu, penglihatan yang lama itu, ambil ya wahyu ini daripada Tuhan, supaya kita dapat lihat ya, dapat lihat Tuhan saja, bukan saja bertakhta di syurga, tetapi Tuhan juga bertakhta di dalam kehidupan dia. Dan kalau Tuhan ya menyertai kita ya, tidak ada yang mustahil, yang apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya doakan untuk waktu ini, untuk saudara semua, supaya saudara yang terima ya daripada sharing hari ini, daripada khutbah ini, jangan lihat ini sebagai khutbah, tetapi lihat ya ini, dengar dan lihat ini sebagai ya benih dari Tuhan ya. Ambil benih ini, tanam ya dalam hati saudara, buka hati saudara, dan ya biar benih firman Tuhan ini ditanam. Karena ya bila benih Tuhan ini ya, bila kita mula percaya ya, bagaimana kita percaya? Apabila kita ambil apa yang Tuhan kata dan kita renungkannya, bukan saja dengar tetapi renungkannya. Sebab itu Daud bilang ya, hey, setiap kali bila aku nampak singa itu ya. Kenapa dia nampak singa, dia nampak beruang, dia nampak Goliat, kenapa dia tidak takut? Karena ya yang dia renungkan dan dia di gambaran pemikiran dia, di dalam ruh dia, dan juga di mata pemikirannya, dia nggak lihat ya kebesaran Goliat, dia nggak lihat kebesaran virus corona itu, tetapi dia lihat ya kebesaran Tuhan yang menyertainya. Jadi untuk saudara semua, kita doa ya, termasuk ya untuk kehidupan saya sendiri juga. Saya juga butuhkan untuk Tuhan ya, untuk membuka mata rohani saya, supaya saya juga lihat ya kebesaran Tuhan ini lebih besar daripada masalah semua yang saya sendiri hadapi juga. Amin. Jadi mari kita doa ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kamu adalah Tuhan alam semesta, dan kebesaran-Mu dapat dilihat seperti yang kita nyanyikan tadi, gambaran yang digambarkan oleh alam semesta. Tetapi di dalam kehidupan kami juga Tuhan, saya doakan
Tuhan buka mata rohani kita supaya kita dapat lihat kebesaran Tuhan yang Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Roh Tuhan, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus daripada kematian itu. Roh Kudus yang membangkitkan Roh Yesus daripada kematian juga menyertai kita, dan Roh Kudus itu dapat bangkitkan juga semua firman Tuhan, semua perjanjian Tuhan yang Tuhan letakkan, yang telah Tuhan nubuatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan bangkitkan semua dalam nama Yesus, dan kita doakan bagi semua yang mendengar dan juga menonton khutbah ini. Mereka semua akan menerima benih Tuhan ini, dan benih ini tidak akan terbiar begitu saja, tetapi benih Tuhan ini, firman Tuhan ini akan tumbuh besar, dan juga akal benih Tuhan ini akan bertumbuh supaya kehidupan rohani kita semua akan tumbuh, dan mata rohani kita akan juga terbuka dan melihat Tuhan dengan lebih besar lagi. Kemuliaan Tuhan lebih lagi menyertai kehidupan kita. Amin. Kemuliaan dan juga kehidupan kekal Tuhan menyertai kita. Mujizat dari Tuhan juga menyertai kehidupan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan akan menyerlah dalam hidup kita, dan kita doakan yang Tuhan akan kekal bertakhta di dalam hidup kita, dan kita beri persembahan dan pujian dan kebesaran kepada nama-Mu Tuhan alam semesta. Dalam nama Yesus kita berdoa. Tuhan alam semesta ini besar, dan kita harus lihat Tuhan kita sebagai Tuhan yang besar. Amin. Dan Tuhan yang besar ini sertai saudara semua dalam pekerjaan, dan juga menyertai saudara semua dan keluarga saudara semua di Indonesia juga. Ya, kita doakan Indonesia juga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan bagi mereka yang sakit corona ini, kemuliaan Tuhan, kesembuhan Tuhan, kita doakan untuk Indonesia waktu ini supaya kesembuhan Tuhan akan dinyatakan, walaupun belum adanya, ya, belum dapat dalam dunia perubatan ini belum adanya ubat yang bisa sembuhkan sakit corona ini, tetapi kita doakan dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus, ya, kesembuhan menyertai, ya, bagi orang-orang yang sakit corona ini dalam nama Yesus, ya. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan sembuhkan dengan menerusi seperti perjanjian dalam firman Tuhan yang menyatakan, menerusi bilu-bilu Yesus, mereka akan disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin dan amin. Amin. Bangkit, ya saudara, dalam